Baik teman-teman, sampailah kita sekarang pada bagian yang ke-35 dari materi struktur. Ya, pada bagian yang ke-35 ini saya akan menjelaskan tentang parallel structure. Jadi paralel itu adalah ini namanya sebanding gitu ya, sama kalau saya ngatakan. Atau gini, kalau teman-teman bingung nih, teman-teman misalkan lihat rumah tingkat gitu ya, atau di rumah tingkatnya sendiri gitu. Jadi misalkan teman-teman ini lagi di lantai bawah, kemudian ibu teman-teman ini lagi di lantai atas, atau mungkin saudaranya di lantai atas gitu ya. Kemudian ada temannya nelpon. Nah, pada saat temannya itu nelpon kan bisa nih kalau dirangkai secara paralel itu, misalnya teman lagi ngangkat telepon ya dari temennya temen ini ya, temennya ya, misalnya teman itu lagi telepon kita, terus kemudian kita itu angkat. Nah, pas di atas juga ibu atau mungkin saudara kita itu ngangkat telepon juga, jadi akan ketahuan nih siapa yang telepon. Nah, jadi karena sambungannya itu dirangkai secara paralel. Nah, itu yang dimaksud dengan paralel. Jadi sama, harus kedudukannya itu sama. Oke, dalam bahasa Inggris juga ada yang disebut paralel gitu ya teman-teman. Jadi ada yang disebut paralel. Nah, paralel yang bagaimanakah di sini? Mari kita lihat. Contoh, when I was cleaning the floor yesterday, my friend came. Nah, di sini kejadiannya kan di waktu lampau, ada keterangan yesterday, maka ini apa itu namanya, to be-nya pakai was. Kemudian ini kemudian verb-nya juga verb 2 di sini, came bukan come. Nah, jadi ini adalah setara. Oke, sama dengan point of view yang kemarin ya. Oke, kita lihat lagi contoh. Misalkan ada kata listening, speaking, reading are important for you. Nah, di sini kan ada gerund listening, kemudian ada gerund lagi speaking, ada gerund lagi reading. Nah, ini sebagai subjek. Nah, subjeknya jumlahnya itu adalah jamak, maka di sini pakai are, gitu ya. Dan di sini juga dari ini sama dengan selanjutnya, ada koma kemudian sama. Di sini berasal dari gerund, di sini juga dari gerund, di sini juga gerund. Oke, jadi mereka sama. Oke. Lanjutnya kita lihat worker and manager are partner in working. Nah, di sini ada kata penghubung and. Nah, jadi di sini ada worker, di sini ada manager. Jadi antara satu dengan satu ini sama, yaitu mereka itu benda, dari kata kerja ditambah er, dari kata kerja bentuk pertama ditambah er, jadi worker and manager. Ya, jadi sama kan? Oke. Nah, jadi misalkan in listening, ini juga harus speaking, ini juga harus reading. Jadi ini kalau gerund, ini gerund ya. Jadi tidak boleh nanti tidak sama. Maksudnya adalah pola kalimat tersebut itu asal usulnya itu harus sama, tidak boleh tidak sama. Oke, ini contohnya. When I was cleaning the floor yesterday, my friend come. Nah, ini padahal yesterday. Terus kemudian kok ini ada verb 1 come, berarti ini keliru. Itu loh. Jadi ini tidak boleh. Kemudian to listen, speak, read are important for you. Nah, ini ada suatu kekeliruan. Kalau ini berasal dari to infinitive, kok ini gerund, kok ini infinitive. Nah, 3 subjek ini asal mulanya tidak sama, berarti tidak boleh. Berarti harus disamakan seperti yang ini gitu ya. Oke. Working and manager. Nah, gitu ya. Nah, ini juga tidak sama. Jadi harus sama kedudukannya. Jadi kalau ini to listen bisa speak, bisa read. Kalau ini listening bisa speaking, bisa reading. Jadi kalau asal mulanya dari gerund, ya gerund. Kalau asal mulanya dari to infinitive, dia harus to infinitive. Jadi to listen, to di sini speak atau read. Nah, begitu ya teman-teman. Sudah bisa memahami
kalimat yang berpola paralel structure. Oke. Apabila teman-teman masih kurang, maka bisa menonton video ini biar lebih tajam lagi pemahamannya. Baik, terima kasih. Saya Mr. Aji dari RC Education Center. Salam sukses. RC Education Center, your success start here.